Bagian lain dari ekuitas yaitu dengan adanya pembahasan mengenai penghasilan komprehensif lain atau ada comprehensive income. Nah, untuk ada comprehensive income ini biasanya berhubungan dengan transaksi di luar apa saja yang dilaporkan di laporan laba rugi seperti pendapatan, beban, COGS, lalu kerugian dan keuntungan, kejadian di kejadian termasuk dalam pos-pos luar biasa, bukan semuanya masuk ke laba rugi. Nah, di luar akun-akun tersebut, jika ada transaksi lain yang menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan, itu diakuinya di adat comprehensive income ini. Nah, untuk adat comprehensive income sama halnya juga dengan adat income nantinya akan masuk ke laporan laba ditahan, dia nanti juga akan dilaporkan juga di laporan posisi keuangan. Sehingga untuk jenis untuk apa penyajian dan pengungkapannya kita bisa melihat bahwa di sini ada jumlah ekuitasnya berapa ya, bisa dilihat bahwa penyajiannya seperti ini, dan ada saldo labanya juga yang berasal dari RS statement, serta ada transaksi-transaksi yang berasal dari other comprehensive income seperti adanya selisih kurs, selisih atas perubahan ekuitas dan seterusnya. Nah, ini juga yang penyajian untuk menghitung saldo laba, di mana untuk menghitung saldo laba itu ada penambahan laba bersih, lalu ada pengurangan laba dividen. Ini saya masuk ke paling belakang, ini agak apa namanya tuh, agak panjang ya sehingga kepotong sepertinya. Lalu di sini ada contoh pelaporan ada comprehensive income, di mana untuk ada comprehensive income itu tidak masuk ke laporan laba rugi, itu terpisah dari laba bersihnya. Untuk pengungkapannya bisa dilihat bahwa tambahan modal store itu dinyatakan bahwa di sini tambahan modal store itu ada ketika adanya selisih atas perubahan ekuitas, di mana adanya pengalihan aset kepada PT Indo Biskuit yang kemudian bergabung. Berarti di sini ada pengakuisisian perusahaan A oleh perusahaan lain, dan ketika terjadi transaksi akuisisi tersebut, ada perbedaan nilai antara harga akuisisi dengan harga aset bersihnya, sehingga timbullah perbedaan nilai. Nah, perbedaan nilai itu pada saat akuisisi daunnya sebagai tambahan modal store. Lalu untuk jenis yang lain, penjelasan yang diungkapkan di CLK terkait dividen, bahwa dividen yang dibagikan itu berupa kas. Nah, ini sesuai dengan rapat pemegang saham yang diadakan per tanggal 15 Juli. Dengan adanya penambahan cadangan umum dan pembagian dividen, berarti di sini laba yang diperoleh oleh perusahaan itu dialokasikan ke dalam dua penggunaan. Yang pertama digunakan untuk pembagian dividen, dan yang kedua digunakan untuk penambahan cadangan umum bagi perusahaan, supaya untuk mengantisipasi jika perusahaan mengalami hal-hal atau transaksi di luar kebiasaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan ekuitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.